Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam belajar di mana saja. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para pelajar baik-baik semua. Terima kasih atas dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mudah menyusun materi esensial dalam kurikulum 2022. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share serta jangan lupa tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, selamat menyaksikan. Sahabat channel Karya Nyata yang saya banggakan. Materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pengertian materi esensial dalam kurikulum 2022. Materi esensial menjadi syarat penting dalam pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 2022, seperti yang disampaikan oleh Mendikbudristek saat mensosialisasi mengenai kurikulum 2022. Materi esensial dalam kurikulum 2022 adalah materi esensial di tiap mata pelajaran, untuk memberi ruang dan waktu bagi pengembangan kompetensi terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi yang mungkin dapat dilakukan diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, DEL. Sehingga perlu waktu dalam pelaksanaannya. Kemendikbud nomor 719/P. Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum. Tujuannya untuk memberikan fleksibilitas pada satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Langkah-langkah menyusun materi esensial dalam kurikulum 2022. Agar memudahkan guru menganalisis materi esensial dalam kurikulum 2022, terdapat dua langkah besar yang dapat mudah diterapkan oleh guru. Sebagai berikut. 1. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. 1. Urgensi bermakna penting atau mendesak. Artinya, bahwa KD tertentu dianggap lebih penting dan mendesak untuk dipelajari dibanding dengan KD yang lainnya khususnya di masa pandemi COVID-19 atau PTM terbatas saat ini. 2. Kontinuitas bermakna penyederhanaan silabus di masa pandemi dengan analisis UKRK tidak hanya membuang atau mempertahankan KD saja. Akan tetapi, dapat menggabungkan atau mengintegrasikan satu KD dengan KD lainnya yang dianggap memiliki kesamaan atau merupakan materi adalah kelanjutan. Kontinuitas juga bermakna bahwa materi pada KD tersebut dipelajari lagi secara lebih mendalam dan rinci pada KD selanjutnya. 3. Selanjutnya, relevansi, yang berarti berhubungan satu sama lain. Relevansi ini bisa ditinjau dari dua hal, pertama materi pada KD tertentu berhubungan dengan materi pada KD lainnya. Kedua, materi pada KD tertentu berhubungan dengan materi pada mata pelajaran lainnya. 4. Kriteria terakhir dalam menentukan KD esensial adalah keterpakaian. Keterpakaian bermakna, materi pada KD tersebut memiliki tingkat keterpakaian yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik khususnya di masa pandemi COVID-19 atau PTM terbatas ini. Disadari bahwa dari sekian jumlah KD yang dipelajari, tingkat keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari beragam. Ada KD yang materinya memang mempelajari tentang kehidupan siswa dan lingkungannya, sangat aplikatif, dan ada pula materi pada KD tertentu kurang aplikatif, lebih teoritis. 2. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas ranah pembelajarannya. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dalam mata pelajaran sejarah, peristiwa sekitar proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. 2. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, isi dan sebagainya. Contoh, dalam mata pelajaran biologi, hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ, DCB. 3.
Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh, dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gesekan statis dan gesekan kinetis, dan sebagainya. 4. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh, dalam mata pelajaran TIK, langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi penggunaan web browser dan search engine, dan sebagainya. 5. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja, DCB. Contoh, dalam mata pelajaran geografi, pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya, pembangunan berkelanjutan. Strategi penyampaian jenis-jenis materi. 1. Strategi penyampaian fakta. Langkah membelajarkan materi pembelajaran jenis fakta adalah A. Sajikan fakta bahan ajar perencanaan pembelajaran, B. Berikan bantuan untuk materi yang harus dihafal, C. Berikan soal-soal mengingat kembali, review, D. Berikan umpan balik, E. Berikan tes. 2. Strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar peserta didik paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasi dan sebagainya. Langkah-langkah mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran jenis konsep adalah sebagai berikut. A. Sajikan konsep. B. Berikan bantuan berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh dan bukan contoh. C. Berikan soal-soal latihan dan tugas. D. Berikan umpan balik. E. Berikan tes. 3. Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum, law, postulat, teorema, dan sebagainya. Langkah-langkah mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran jenis prinsip adalah A. Berikan prinsip. B. Berikan bantuan berupa contoh penerapan prinsip. C. Berikan soal-soal latihan. D. Berikan umpan balik. E. Berikan tes. 4. Strategi penyampaian prosedur. Tujuan mempelajari prosedur adalah agar peserta didik dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Misalnya langkah menghidupkan televisi, menghidupkan dan mematikan komputer. Langkah-langkah mengajarkan prosedur meliputi A. Menyajikan prosedur. B. Pemberian bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara melaksanakan prosedur. C. Memberikan latihan praktik. D. Memberikan umpan balik. E. Memberikan tes. 5. Strategi penyampaian materi aspek sikap afektif. Termasuk materi pembelajaran aspek sikap afektif menurut Bloom, 1978, adalah pemberian respons, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian. Beberapa strategi mengajarkan materi aspek sikap antara lain, penciptaan kondisi, pemodelan atau contoh, demonstrasi, simulasi, penyampaian ajaran atau dogma. Misalnya pada mata pelajaran sosiologi yang memberikan contoh peran nilai dan norma dalam masyarakat. Strategi penciptaan kondisi, agar memiliki sikap normatif dalam kehidupan bermasyarakat, di depan loket dipasang jalur untuk antre berupa pagar besi yang hanya dapat dilalui seorang demi seorang secara bergiliran. Strategi pemodelan atau contoh, disajikan contoh atau model seseorang yang tidak memiliki sikap normatif, yaitu seseorang yang tidak mau tertib dalam antrean. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan selalu subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan Spede mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan dalam channel Karya Nyata. Salam Merdeka Belajar, salam belajar di mana saja. Wassalam.